Pemirsa, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita terhubung dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Ihza Mahendra. Prof. Yusril, selamat petang. Ya, selamat petang. Baik, Prof. Yusril, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung saja, Prof, berkaitan dengan sebelum kita membahas lebih jauh tentang tim investigasi independen yang tengah lagi dibahas begitu ya. Apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait aspirasi tokoh Gerakan Nurani Bangsa pada saat pertemuan pada Kamis kemarin? Kemarin dalam pertemuan itu kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Lukman Saifuddin. Salah satu aspirasi yang beliau sampaikan dalam pertemuan itu adalah pembentukan tim independen atau tim gabungan mencari fakta terhadap perhara istilah beliau itu yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan Pak Presiden menanggapi bahwa ide yang dikemukakan itu adalah satu ide yang masuk akal, bagus dan perlu untuk dipertimbangkan. Sebetulnya jawaban Bapak Presiden, dan karena Bapak Presiden sudah merespon hal ini, baik di kesempatan sebelumnya maupun juga pada kesempatan kemarin bertemu dengan delegasi dari beberapa tokoh yang menyebut mereka sebagai tim aspirasi bangsa, begitulah. Ya, pertemuan itu sudah sangat kondusif, baik ya, saling mendengar penjelasan dan aspirasi dari pihak yang menyampaikan, dan memberikan satu tanggapan positif. Nah, saya sendiri sebelumnya juga ditanya mengenai pembentukan tim itu, dan saya mengatakan kalau pembentukan tim itu masih memerlukan waktu, dan sementara kami memang harus bekerja di lapangan. Sebelum tim itu terbentuk, apakah itu akan dibentuk atau tidak, itu semuanya kita serahkan kepada Presiden. Tapi aparat penegak hukum itu sudah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret di lapangan, dan saya sebagai Menteri Koordinator memastikan itu. Makanya saya melakukan pengecekan langsung di Polda Metro Jaya dan Polda Sulawesi Selatan, yang daerah yang paling banyak terjadi kerusuhan, ya. Kemudian sudah ambil langkah-langkah yang nyata oleh pihak kepolisian. Mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan, penjarahan, pembakaran, perusakan itu sudah pada ditangkapi, dan kemudian yang tidak cukup buktinya sudah dilepaskan. Bahwa nanti Pak Presiden setelah merespon pertemuan dengan tokoh-tokoh kemarin itu, bahwa beliau memutuskan akan membentuk tim, itu sama-sama kita tunggu apa langkah yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Tapi sampai hari ini, sampai Pak Presiden meninggalkan tanah air, berangkat ke Qatar, hari ini belum ada perintah atau arahan dari Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah untuk membentuk tim yang diusulkan oleh Pak Lukman Saifuddin itu. Baik. Prof, artinya Komisi Investigasi Independen ini telah disetujui oleh Presiden dan akan langsung ditindaklanjuti, begitu ya? Saya tidak bisa menafsirkan disetujui atau tidak disetujui. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Pak Lukman Saifuddin mengatakan mengusulkan pembentukan tim itu, dan Pak Presiden mengatakan bahwa usul itu, saran itu adalah saran yang masuk akal, bagus, ide yang baik, dan perlu kita pertimbangkan. Nah, tentu kita menunggu apa langkah dari Bapak Presiden selanjutnya. Jadi kalau saya sendiri ditanya, saya tidak sampai berani menyimpulkan apakah beliau memang sudah memutuskan akan membentuk tim itu atau tidak. Lebih baik kita tunggu langkah selanjutnya dari beliau setelah mendengar masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Lukman Saifuddin kemarin itu. Tapi Prof. Yusril, apakah Anda masih di pendapat Anda di awal bahwa pembentukan tim investigasi membutuhkan waktu yang lama begitu sehingga kemudian untuk mengungkap fakta-fakta? Iya, memang kalau mau bentuk tim kan memang perlu waktu. Ya, sampai sekarang juga timnya kan belum terbentuk. Sementara kan di lapangan kita tidak bisa membiarkan pelaku-pelaku itu kemudian menghilangkan barang bukti atau pelaku-pelakunya lari. Dan kita sudah mengambil satu langkah hukum yang pasti di lapangan. Dan itu pun sejalan juga dengan arahan dari Bapak Presiden agar aparatur penegak hukum mengambil satu langkah-langkah penegakan hukum yang tegas. Dan itu kita lakukan. Jadi kita tidak menunggu terbentuknya tim yang diusulkan Pak Lukman itu baru kita bertindak. Kita bertindak lebih dulu. Bahwa nanti kalau sekiranya Presiden memutuskan akan membentuk tim itu dan memerintahkan supaya kita membentuk, kita patuh pada beliau dan kita akan laksanakan pembentukan itu. Tentu akan dicari sinkronisasi dari apa yang sudah dikumpulkan oleh aparat penegak hukum, bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan, mereka yang ditahan, mereka yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, dan itu nanti bagaimana tim ini akan bekerja saling sinkronisasi antara satu dengan yang lain. Saya kira tidak
tabrakan kalau sekiranya tim itu dibentuk, tapi tidak bisa kita tidak berbuat apa-apa menunggu tim dibentuk, sementara di lapangan itu sudah pelaku-pelakunya sudah harus diambil satu langkah hukum yang tegas. Baik. Prof. Yusril, apakah Anda mendapat informasi juga mengapa kemudian tim Gerakan Nurani Bangsa ini mendorong pembentukan komisi investigasi independen ini? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum yang sedang bekerja atau seperti apa? Saya tidak bisa menangkap apa yang ada dalam hati orang. Saya hanya mendengar apa yang diucapkan secara lisan oleh Pak Umar Saifuddin. Kalau apa yang ada di dalam hati beliau, ya mungkin lebih baik ditanyakan langsung kepada beliau. Saya nggak bisa membaca pikiran orang sampai sejauh itu. Oke, baik. Prof, kemarin sempat Anda menyebutkan bahwa sebaiknya komisi independen ini tidak perlu dibentuk karena negara tidak abai untuk kemudian melakukan investigasi terhadap apa yang sedang terjadi. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, Prof? Saya tidak mengatakan tidak perlu dibentuk. Saya mengatakan tim itu kalau mau dibentuk itu perlu waktu. Sementara kita harus bertindak di lapangan. Apakah kita memang harus menunggu tim ini terbentuk, kita biarin para pelakunya lari, barang buktinya dihilangkan? Kan tidak mungkin. Negara kan harus mengambil satu langkah yang konkret ketika menghadapi suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau misalnya tim mau dibentuk sekarang, ya kita patuh kepada keputusan Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mengatakan dibentuk, ya kita bentuk timnya itu. Tapi kalau timnya itu belum dibentuk, jangan juga kita abai tidak melakukan sesuatu. Itu pikiran saya seperti itu. Baik. Prof. Yusril, apakah kita bisa menjamin ketika misalnya tidak ada komisi investigasi independen dibentuk, apakah kita bisa menjamin transparansi dilakukan dalam penelusuran? Bahwa ada banyak hal-hal yang perlu diungkap begitu, yang tidak hanya yang mungkin dalam tanda kutip banyak kemudian yang mempertanyakan barangkali ada keterlibatan aparat penegak hukum sendiri dalam kerusuhan yang terjadi kemarin. Kita belum tahu bagaimana bisa memastikan akan transparan bisa dilakukan tanpa misalnya komisi investigasi independen, Prof. Ya, kalau sekarang kita sudah mengambil langkah-langkah yang transparan seperti itu, dan saya sudah melakukan pengecekan di lapangan, dan saya kira terbuka, semua wartawan juga hadir, teman-teman juga masuk ke dalam dan bisa mengambil gambar-gambar. Dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan prosesnya berlangsung secara transparan. Begitu juga ketika aparat kepolisian bertindak terhadap 7 anggota BRIMOB yang disangka melakukan satu kesalahan, ketidakprofesionalan mengakibatkan meninggalnya almarhum Afan. Dan itu ketika dilakukan langkah hukum, itu semua dilibatkan. Komnas dilibatkan, Komisi Pelindungan Saksi dan Korban dilibatkan, begitu juga komisi-komisi yang lain ya terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi proses keterbukaan itu tidak pernah dilanggar dan tidak ada wartawan yang kemudian tidak boleh mengakses berita atau sesuatu, itu nggak terjadi. Proses penegakan hukum ini berlaku secara transparan. Tapi kalau misalnya mau dibentuk satu tim yang penyidik yang independen, saya setuju saya kalau Pak Presiden sudah mengambil keputusan seperti itu, ya kita semua patuh kepada beliau dan kita akan laksanakan. Tapi sampai hari ini ya belum ada perintah beliau untuk membentuk komisi independen itu. Dan seperti saya katakan, kita kalau tidak ada perintah seperti itu, apa kita harus diam, tidak mengambil satu langkah konkret di lapangan? Kita salah juga kalau tidak mengambil satu langkah hukum yang pasti di lapangan menindak kasus-kasus yang sudah terjadi sekarang. Baik, jadi Presiden Prabowo Subianto masih sebatas menyebut ini ide yang masuk akal begitu ya, Prof ya? Ya, ini masuk akal, ide yang baik, ya kita pertimbangkan ya, bahwa saya tidak dapat menyimpulkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh beliau ya. Pak Lukman sih berani menyimpulkan Presiden sudah setuju, tapi kalau saya belum berani. Ya, makanya saya tunggu apakah hari ini Pak Presiden sebelum berangkat ke luar negeri memerintahkan kami di pemerintahan supaya segera membentuk tim ini. Tapi sampai beliau berangkat tadi saya belum menerima arahan tentang itu, sehingga kami juga tidak mengambil satu langkah yang harusnya kami lakukan. Baik. Jadi kami masih menunggu arahan Presiden. Kalau Pak Presiden memerintahkan dibentuk, ya kita segera bentuk. Baik, Prof Yusril, jika nanti kemudian katakanlah komisi investigasi independen ini dibentuk dan sudah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menurut hemat Anda, Prof, pihak-pihak mana saja yang sebaiknya dilibatkan dalam komisi independen ini? Ya kan nanti tentu akan dibentuk tim seleksi lebih dulu. Maka itu yang saya bilang panjang tadi. Ya, untuk menentukan siapa aja yang layak menjadi anggota tim pencari fakta atau pengumpul fakta ini. Itu kan mesti ada tim dulu. Ya, sama juga ya. Sekarang misalnya lembaga yang sudah pasti ada, misalnya KPK. Kan dulu dipilih dulu, ada tim seleksi calon-calon komisioner KPK. Itu kan menyeleksi orang, itu memerlukan waktu. Itu yang saya katakan kemarin itu.
Ya. Jadi kalau mau membentuk tim ini perlu waktu. Sementara di lapangan kita tidak bisa membiarkan apa yang sudah terjadi. Kita harus ambil satu langkah yang konkret. Jadi kalau memang Presiden memerintahkan dibentuk tim ini, kami segera akan membentuk tim seleksi, segera. Pasti Sekretariat Negara akan menyiapkan itu. Begitu juga kami sebagai Kementerian Koordinator akan mengambil langkah-langkah koordinasi tentang pembentukan tim ini. Karena pada akhirnya pembentukan tim gabungan pencari fakta yang seperti dulu terjadi pada awal reformasi itu memang adalah kewenangannya Presiden. Jadi kalau ditanya pada saya apakah perlu dibentuk atau tidak, saya nggak bisa menjawab itu. Itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden. Tapi kalau apakah aparat harus bertindak, saya katakan ya, karena undang-undang peraturan yang sekarang mengharuskan aparat itu bertindak kalau terjadi berbagai peristiwa di lapangan, di masyarakat. Dan saya sebagai Menteri Koordinator harus mengkoordinasikan hal itu. Baik. Prof. Yusril, kalau berkaca dari pengalaman Anda dan juga pengetahuan Anda, seberapa efektif sih tim investigasi independen atau tim gabungan pencari fakta yang belakangan ini pasti sudah pernah terbentuk juga untuk mengungkap sebuah kasus? Kalau pengalaman Anda, seberapa efektif pembentukan lembaga seperti ini? Iya, saya ingat misalnya kasus Santa Cruz ya, di Timur Timur. Itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Memang pada waktu itu timbul banyak sekali pertanyaan, kenapa insiden itu tidak pernah diusut, tidak pernah dilakukan penyidikan terhadap kasus itu sehingga berlarut-larut dan menjadi opini tidak hanya dalam negeri maupun juga di luar negeri. Akhirnya pemerintah pada waktu itu membentuk semacam tim independen untuk mengumpulkan fakta kasus itu. Dan setelah itu mereka menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Disebutkan ada si A, si B, si C ini diminta untuk diambil satu langkah hukum. Lalu kemudian aparat penegak hukum melakukan langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Nah begitu juga misalnya terhadap kasus di Aceh ya, itu juga pernah dibentuk semacam tim pencari fakta seperti itu dan mereka menjalankan tugasnya, tapi itu dalam konteks pelanggaran HAM. Nah, kalau konteksnya pelanggaran HAM itu mereka mencari fakta-fakta dan faktanya itu kemudian karena peristiwa yang sudah terjadi di masa yang lalu kan itu mengarah kepada pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Maka itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menilai apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Nah itu yang saya katakan prosesnya itu akan panjang. Nah jadi tapi tidak apa-apa kalau mau dibentuk ya silakan aja. Pada akhirnya sesudah tim itu bekerja dan tim menyerahkan pada Kejaksaan Agung berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan berdasarkan ketentuan tentang undang-undang pengadilan HAM khususnya pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Nah, jadi pengalaman saya bahwa bekerja itu akan sangat lama, panjang. Tentu kita harus mengambil satu langkah konkret ya. Siapa pelakunya? Ini kan di Jakarta misalnya, ketika terjadi kerusuhan antara akhir Agustus yang lalu, mereka yang ditahan oleh polisi itu 1.400 orang. Begitu banyak tuh yang ditahan. Tapi berapa hari kemudian tinggal 500. Dan kemudian diseleksi lagi, ketika saya melakukan pengecekan ke Polda Metro Jaya, berapa hari yang lalu itu tinggal 68 orang. Dan 68 orang itu yang dirasakan cukup alat bukti permulaan, mereka itu diteruskan kasusnya. Itu bagaimana? Ya harus ada restoratif justice, yang anak-anak dikembalikan ke orang tua dan sebagainya. Langkah itu lebih konkret. Nah, kalau dibandingkan dulu, misalnya kita membentuk tim mencari fakta, karena memang pemerintah itu tidak melakukan sesuatu. Kan kita tahu di Aceh kan tidak pernah ada satu investigasi terhadap pelanggaran HAM selama dom di Aceh. Begitu juga kasus Santa Cruz. Nah, sekarang ini kan sudah langkah-langkah konkret dilakukan. Tapi kalau misalnya ada aspirasi seperti itu, untuk membentuk tim independen, saya menghormati aspirasi seperti yang sudah disampaikan ke Pak Presiden dan terakhir saya mendengar langsung dari Pak Saifuddin menyampaikan gagasan itu dan Pak Prabowo menanggapi ya, beliau mengatakan ya itu sangat rasional, sangat masuk akal, ya perlu ide bagus perlu dipertimbangkan. Cuma saya tidak seberani Pak Lukman menyimpulkan Pak Presiden sudah setuju. Baik, banyak yang kemudian meragukan, Prof, ketika misalnya yang bergerak hanyalah aparat penegak hukum, banyak yang mempertanyakan kredibilitas, hasil kredibel nanti yang dihasilkan. Meskipun kita seperti yang Anda katakan bahwa ini harus dilakukan secara cepat begitu. Banyak meragukan transparansinya, ada konflik kepentingan. Bagaimana Anda merespon ini, Prof? Ya, gimana? Baik. Banyak kemudian aspirasi publik, Prof, yang mengatakan bahwa kenapa kemudian komisi investigasi atau independen ini harus dibentuk begitu, karena banyak yang meragukan transparansi pengungkapan kasus, mengungkap siapa dalang di balik kerusuhan demonstrasi di akhir Agustus kemarin.
Bagaimana respons Anda, Prof? Ya, bagus juga. Ya, kalau aparat penegak hukum kan sebenarnya mereka mengumpulkan fakta-fakta dan melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, questioning kepada mereka itu, ya, di dalam penyidikan untuk juga mencari sebenarnya siapa yang menjadi aktor intelektual di balik ini, siapa penyandang dana di balik ini, bahwa mungkin jangkauan dari kepolisian sebagai penyidik itu tidak sampai lari ke politik misalnya, ya, siapa yang dalam politiknya, siapa dalam apa di luar negeri segala macam. Bagus juga kalau dibentuk tim independen itu untuk melangkah lebih jauh, menyelidiki misalnya fokus, ya. Fokus bukan lagi menangani siapa yang menggebuki tukang ojek di Makassar sampai meninggal, ya. Siapa yang melakukan penjarahan, siapa yang membakar. Nah, kalau itu kan sudah lebih konkret ditangani oleh polisi. Kalau tim independen ini akan bekerja menyelidiki lebih jauh daripada itu untuk mengungkapkan sebenarnya siapa dalam semua ini, di balik semua ini, siapa penyandang dananya, apa yang mereka lakukan di dalam atau di luar negeri, apa rencana mereka. Saya salut dengan tim itu, dan memang lebih baik tim itu dibentuk kalau tugasnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau timnya itu bekerja bagus, syukur alhamdulillah. Nah, kita harapkan jangan pula tim dibentuk tapi hasilnya mengecewakan kita semua. Baik, Prof. Kita akan tunggu seperti apa kemudian arahan dari Presiden Prabowo Subianto, begitu ya. Terima kasih atas penampilan Anda, Profesor Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Salam sehat selalu. Ya, sama. Terima kasih banyak.